Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Disrina Jelita, Aulia Audisia Rohma, Nur Khalisa Sabsuha, Muhammad Hikmal Firdausyah, Ina Malviro, dan Novel Alwansyah akan mempresentasikan evaluasi ekonomi teknik dari skripsi yang berjudul Prarancangan Pabrik Kimia Glycerol dari alil alkohol dan hidrogen peroksida kapasitas 50.000 ton per tahun. Evaluasi ekonomi ini berisi penentuan total harga alat, penaksiran modal tetap industri, penaksiran modal kerja industri, perhitungan modal tetap, perhitungan modal total, penentuan biaya produksi, perhitungan pengeluaran umum, perkiraan penjualan dan keuntungan, dan analisis kelayakan. Baik, yang pertama ada penentuan total harga alat atau purchasing equipment cost. Harga alat pabrik ditentukan berdasarkan persamaan berikut. EX sama dengan EY kali NX per NY, di mana EX itu harga alat pada tahun X, EY merupakan harga alat pada tahun Y, NX indeks harga pada tahun X, NY indeks harga pada tahun Y. Data Chemical Engineering Plant Cost Index itu dapat diketahui tiap tahunnya dari CEPC. Kurs US dollar pada bulan September 2023 itu $1 15.000 sekian. Baik, yang A ada PEC alat proses. Tertera pada tabel itu harga setiap alat proses yang digunakan. Lanjut. Sehingga dari tabel di atas dapat dihitung PEC alat proses, di mana 125% dikalikan harga biaya instalasi. Dengan harga biaya instalasinya itu 2 juta US dollar, sehingga didapatkannya 3 juta US dollar. Yang B, ada PEC alat utilitas. Terdapat harga alat utilitas dalam negeri dan harga utilitas dari luar negeri. Dari tabel di atas dapat dihitung PEC alat utilitas dari luar negeri itu didapatkan dari 125% dikalikan harga biaya instalasi di atas, sehingga didapatkan nilainya 2 juta US dollar, dan PEC alat utilitas dari dalam negeri didapatkan 2 miliar US dollar. Kemudian ada purchasing equipment cost PEC total dari nilai PEC alat proses, PEC alat utilitas ditambahkan mendapatkan harga 5.236.364 US dollar. Lanjut. Selanjutnya ada purchasing equipment installation PEI alat proses. Ini merupakan PEI alat proses senilai 400 US dollar, ada PEI alat utilitas senilai 300 US dollar, sehingga totalnya ada 700 US dollar. Penentuan biaya pemipaan yang merupakan dari biaya material 49% dari PEC, kemudian ada upah buruh 37% dari PEC, didapatkan totalnya itu ada 4 juta US dollar. Kemudian ada penentuan biaya insulasi, di mana merupakan biaya material 3% dari PEC dan upah buruh 5% dari PEC. Didapatkan harganya itu 400.000 US dollar. Next. Selanjutnya ada penentuan biaya insulasi yang merupakan dari PEC total, PEI total, biaya pemipaan, biaya instrumen, biaya insulasi, biaya listrik, biaya bangunan, biaya lahan, dan biaya pabrik fisik. Dengan masing-masing nilai dapat dilihat pada tabel. Kemudian ada penentuan biaya teknik dan konstruksi yang senilai 1 juta US dollar, dan penentuan biaya pabrik langsung yang meliputi biaya pabrik fisik 25 juta US dollar, dan penentuan biaya teknik dan konstruksi 1 juta US dollar.
Dan penentuan biaya kontraktor itu 200.000 US dollar dan penentuan biaya kontingensi itu 500.000 US dollar. Untuk selanjutnya yaitu bagian 2, penentuan modal tetap industri atau fixed capital investment, yang mana terdiri dari penentuan biaya teknik dan konstruksi, penentuan biaya pabrik langsung, penentuan biaya kontraktor, penentuan biaya kontingensi. Untuk penentuan biaya teknik dan konstruksi sendiri terdiri dari 20% dari nilai PEC. Dan PEC sendiri seperti yang sudah dibahas tadi itu untuk dalam rupiahnya itu 2.747.000.000 sekian, dan dalam dolarnya itu 5.200.000 sekian. Kemudian dikalikan dengan 20%-nya sehingga menghasilkan angka yaitu 549 juta sekian dan 1.047.000 sekian dalam dolar. Kemudian untuk yang kedua yaitu penentuan biaya pabrik langsung yang terdiri dari biaya pabrik fisik dan biaya teknik dan konstruksi. Yang mana biaya pabrik fisik sendiri dengan harga senilai 236 miliar sekian ditambah dengan biaya teknik dan konstruksi yaitu 549 juta, sehingga biaya pabrik langsung yang diperoleh sebesar 237.miliar 72.240.000 sekian. Kemudian dalam dolarnya yaitu sekitar 26.328 US dollar. Kemudian untuk penentuan biaya kontraktor yakni dari 4% nilai PEC sehingga diperoleh 109.911 sekian. Kemudian dalam US dollar yaitu 209 sekian. Kemudian selanjutnya itu penentuan biaya kontingensi yang mana diperoleh dari 10% nilai PEC yaitu senilai 274 juta sekian dan dalam dolar yaitu 523. Sehingga apabila diperoleh dari perhitungan tadi, maka modal tetap industri dapat dihitung sehingga hasil akhirnya yaitu sebesar 230 juta miliar 456 juta sekian. Berikutnya ada penakiran modal kerja industri atau working capital. Modal kerja industri terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan produk, kredit yang diperpanjang, dan uang tunai yang tersedia. Modal kerja industri dihitung berdasarkan rasio terhadap modal tetap industri, di mana modal tetap industri sebesar 90% yang sebesar 237 miliar sekian, yang dalam USD-nya sebesar 27 juta sekian, dan modal kerja industri sebesar 10% yang bernilai 26 miliar sekian, dan dalam USD-nya sebesar 3.006.893. Berikutnya ada perhitungan modal total atau capital investment. Modal total terdiri dari modal tetap industri dan modal kerja industri yang jumlahnya sudah disebutkan tadi, sehingga ditotal dan mendapatkan seharga 2.603 sekian, dan dalam USD sebesar 30 juta sekian. Selanjutnya penentuan biaya produksi. Yang pertama itu ada direct manufacturing cost. Yang pertama direct manufacturing cost itu ada raw material, di mana raw materialnya itu terdiri dari hidrogen peroksida, alil alkohol, dan asam tungstat. Yang mana totalnya itu 113 juta sekian dolar. Kemudian ada labornya itu senilai
2 juta sekian dolar. Kemudian ada supervision, yang mana supervisionnya itu 2 miliar sekian rupiah. Kemudian itu seharusnya ada maintenance, yang mana maintenance itu berkisar dari 6-7% terhadap capital investment. Jadi biaya untuk maintenance-nya itu 6% dari capital investment. Itu senilai 15 miliar sekian dalam rupiah dan 1.804 dalam US dollar. Kemudian untuk yang plan surplus-nya itu berkisar 15% terhadap biaya maintenance, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Dalam dolarnya itu 270-620 US dollar. Kemudian ada royalties and patent, itu berkisar dari 1-5% terhadap sales price, yang mana sales price-nya ini itu berkisar 1.999 dolar per tahun, yang mana total dari biaya royalties and patent-nya ini itu 9.999 sekian US dollar. Kemudian ada utilitas, yang mana biaya utilitas itu sendiri terdiri dari air, kaporit, asam sulfat, natrium hidroksida, silika, fuel oil, solar, dan Dow-term. Itu biayanya sekitar 5.859 sekian dalam rupiah. Jadi untuk total, kemudian untuk yang indirect manufacturing cost itu ada payroll overhead, yang mana itu berkisar dari 15-20% terhadap biaya labor. Jadi biaya payroll overhead itu 524.710 dolar. Kemudian ada laboratorium, itu berkisar dari 10-20% terhadap biaya labor, yang mana totalnya itu 524.710 dolar. Kemudian ada plant overhead, itu biayanya berkisar dari 50-100% terhadap biaya labor, yang mana totalnya itu 2 juta sekian dolar. Kemudian untuk packaging itu packagingnya itu senilai 8.400 dolar. Kemudian ada shippingnya itu senilai 331.666 dolar. Yang mana untuk indirect manufacturing cost itu total dari payroll overhead, laboratorium, plant overhead, packaging, dan shipping itu senilai 3.488.327 dolar. Kemudian selanjutnya ada depresiasi, di mana berkisar dari 8-10% dari capital investment. Jadi dalam rupiah itu senilai 23 miliar sekian, dan dalam dolar itu 2.706 sekian. Kemudian ada property tax, itu berkisar dari 1-2% terhadap capital investment. Dalam rupiahnya itu sekitar 4.749 sekian rupiah, dan dalam dolarnya itu sekitar 541.241 dolar. Kemudian ada insurance, itu bernilai dari 1% terhadap capital investment, di mana dalam rupiah itu senilai 2 miliar sekian, dan dalam dolar itu senilai 270 dolar. Kemudian ada manufacturing cost, yang tadi itu terdiri dari direct manufacturing cost, indirect manufacturing cost, depresiasi, property tax, dan insurance. Yang mana total dari manufacturing cost itu dalam rupiah itu senilai 57 miliar sekian rupiah, dan dalam US dollar itu sekitar 135 juta sekian US dollar.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu perhitungan pengeluaran umum atau general expense, yang mana untuk general expense sendiri terdiri dari administration, sales, research, dan finance. Administration sendiri berkisar dari 3-6% terhadap manufacturing cost, di mana di sini yang dipakai itu 3% dari manufacturing cost, sehingga diperoleh dalam rupiah yaitu 1.720 sekian, dan dalam US dollar itu 4 juta sekian. Kemudian selanjutnya untuk yang sales itu berkisar dari 5-22% dari manufacturing cost, di mana sales yang dipakai di sini yaitu 5% dari manufacturing cost, sehingga diperoleh dalam rupiah sebesar 2.866 juta sekian, dan dalam US dollar yaitu 6.778 sekian. Kemudian untuk research sendiri berkisar dari 3,5-8% dari manufacturing cost, di mana research yang dipakai di sini 4% dari manufacturing cost, sehingga diperoleh 2 miliar sekian untuk nilai rupiah dan 4 juta sekian untuk nilai US dollar. Kemudian selanjutnya itu ada finance, yang mana finance sendiri berkisar dari 2-4% terhadap manufacturing cost, dengan finance yang digunakan di sini yaitu 2% dari manufacturing cost, sehingga diperoleh totalnya yaitu 1.146 juta sekian dalam rupiah dan 2.711 sekian dalam US dollar, sehingga diperoleh perhitungan secara keseluruhan untuk total general expense-nya sebesar 7.740 juta sekian dalam rupiah dan 18.301 sekian dalam US dollar. Lanjut 7. Perkiraan penjualan dan keuntungan. Pertama, total biaya produksi. Total biaya produksi meliputi manufacturing cost dan general expense. Manufacturing cost itu senilai dalam dolar 135.569.7, dan general expense dalam dolar yaitu 18.301.919, dan total biaya produksi dalam dolar yaitu 153.871.686. Harga dasar. Harga dasar dihitung menggunakan dasar harga dasar sama dengan total biaya produksi dibagi kapasitas produk, yaitu 158.106.653 US dollar per tahun dibagi 49.999.949 US dollar per tahun, dan hasilnya yaitu 3,16 US dollar. Harga jual. Keuntungan 13% dari harga dasar yaitu 0,41 US dollar, dan harga pasar gliserol sebesar 4 dolar per kg. Dan harga jual dihitung menggunakan persamaan harga jual sama dengan harga dasar plus keuntungan, dan diperoleh hasilnya 3,57 US dollar. Harga jual yang ditetapkan layak untuk digunakan karena harga jual tidak melebihi harga pasar. Total penjualan sebesar 178.660.519 per tahun US dollar. Analisis keuntungan. Keuntungan pabrik dianalisis berdasarkan dua bagian, yaitu keuntungan sebelum pajak yang meliputi total penjualan dan total biaya produksi. Adapun keuntungan sebelum pajak sebesar 20.553.865 US dollar, dan keuntungan setelah pajak sebesar 20% keuntungan sebelum pajak yaitu 4.110.773 US dollar, sehingga keuntungan sebelum pajak 20.553.865 US dollar, dan pajak sebesar 4.110.773 US dollar, dan keuntungan setelah pajak yaitu 16.443 sekian US dollar. Selanjutnya, analisis kelayakan. Analisis kelayakan ditentukan dari beberapa komponen-komponen di atas untuk mengetahui seberapa layak pabriknya itu berdiri dari segi ekonomi. Sebelum itu dilakukan perhitungan dari komponen fixed cost yang terdiri dari depreciation sebesar 4.200 sekian,
US dollar dan property tax sebesar 850 sekian US dollar dan insurans sebesar 425, sekian US dollar sehingga didapatkan total fixed cost sebesar 5.527 sekian US dollar. Selanjutnya, analisis kelayakan meliputi return. Yang pertama adalah return on investment. ROI digunakan untuk menentukan pabrik setiap tahunnya berdasarkan kecepatan pengembalian modal tetap. Perhitungan ROI itu sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui kapan modal dapat kembali. Return on investment diperoleh dari keuntungan sebelum pajak dikali kapasitas produksi setiap tahun dibagi fixed capital investment dikali 100. Didapatkan nilai return on investment sebelum pajak sebesar 48% dan return on investment setelah pajak sebesar 39%. Selanjutnya adalah payout time. Payout time adalah waktu minimum yang diperlukan untuk mengembalikan modal tetap atau fixed capital investment berdasarkan keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya. Rumus dari payout time yakni fixed capital dibagi dengan keuntungan sebelum pajak dikali kapasitas produksi setiap tahunnya ditambah 0,1 dikali fixed capital investment. Diperoleh payout time sebelum pajak sebesar 2,214 tahun dan payout time setelah pajak diperoleh waktu 2,554 tahun. Selanjutnya adalah break-even point. Break-even point itu adalah kondisi di mana pabrik dapat menjual sebagian produk dari kapasitas produksinya, tetapi tidak mendapat keuntungan maupun menderita kerugian. Pada pabrik kimia ini didapatkan break-even point sebesar 40%. Selanjutnya ada shutdown point. Shutdown point adalah kondisi di mana produksi pabrik harus dihentikan karena memasukkan dari penjualan produk tidak mampu lagi menunjang kegiatan produksi. Adapun nilai SDP yang diperoleh dari pabrik kimia ini adalah 24%. Selanjutnya, nilai BEP dan SDP diplot pada grafik BEP dan SDP untuk menentukan nilai FA, RA, dan SA. Didapatkan nilai FA sebesar 5.527 sekian US dollar dan nilai FA sebesar 124.500 sekian US dollar dan nilai RA sebesar 27.900 sekian US dollar dan terakhir nilai SA sebesar 178,6% US dollar. Selanjutnya dihitung nilai discounted cash flow untuk mengukur atau menarik atau tidaknya sebuah investasi. Investasi dinilai menarik apabila DCF lebih besar daripada nilai bunga bank. Adapun untuk menentukan nilai discount cash flow yang pertama dilakukan adalah menghitung nilai sisa atau salvage value. Salvage value diperoleh dari 10% dari PSC total ditambah biaya bangunan dan biaya lahan. Adapun total PSC total dan biaya bangunan dan ditambah biaya lahan itu sebesar 33 sekian juta sekian US dollar dan dikali dengan 10% maka hasil nilai sisa salvage value sebesar 3.300 sekian US dollar. Selanjutnya dihitung umur ekonomi pabrik. Didapatkan umur ekonomi pabrik berkisar selama 10 tahun. Selanjutnya dihitung cash flow, yakni keuntungan didapatkan dari keuntungan setelah pajak ditambah depreciation ditambah finance diperoleh nilai cash flow sebesar 23.400 sekian US dollar. Adapun nilai DCV itu dihitung dengan menggunakan iterasi ataupun trial didapatkan dari perbandingan FC ditambah FC dan dengan rumus yang tertera pada slide berikut ini. Didapatkan nilai I yang diperoleh dari iterasi ataupun trial sebesar 31,92%. Kesimpulan evaluasi ekonomi, analisis ROI before tax, after tax. ROI lebih besar 11% dan hasil evaluasinya 48%, sementara after tax-nya 39% dan keterangannya layak. Terus yang kedua itu ada POT before tax dan after tax, dan POT kurang lebih 5 tahun dan hasil evaluasinya untuk before tax 2,214 tahun dan untuk after tax yaitu 2,554 per tahun dan keterangannya layak. Adapun BEP-nya 40-60%,
dan hasil evaluasinya 40% dan keterangannya layak. Dan SDP itu hasil evaluasinya 24%, keterangannya layak. Dan DCF lebih dari 10% dan hasil evaluasi 32%, keterangannya layak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.